Shalom, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum melanjutkan ibadah, mari memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini, atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bersyukur kembali kita ada di rumah Tuhan. Seminggu ini banyak pergumulan mungkin yang kita rasakan. Tetapi marilah saat ini kita menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Kita akan menghadap ke hadirat Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Dan ketika kita memuji, menyembah Dia, kekuatannya, pertolongannya, kelepasannya, kesembuhannya, dicurahkannya di tempat ini. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, berikan hati yang terbaik untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tiada
dahsyat. Pujilah hai tentaranya, pujilah umatnya yang kudus, pujilah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Haleluya. Oh, kita akan menari untuk Tuhan. Kita akan mulai dari kanan ya. Siap-siap.
Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. Katakan, you are good. Haleluya. Kita akan setiap hari melihat kasih-Mu setiap hari. Melihat kuasa-Mu setiap hari. Melihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau segalanya dalam hidup kami. Yang sepakat dia katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk bulan yang ketiga dari tahun ini. Kami percaya kasih-Mu tetap menyertai anak-anak-Mu yang setia mencari Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman. Kami persiapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Segala bentuk kuasa kegelapan yang masih ingin mengganggu, mengambil benih firman Tuhan, bersama-sama kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari ruangan ini, pergi dari ruangan hati kami. Terima kasih, kami percaya Roh-Mu menguasai hati kami, menguasai tempat ini. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan Mahdi dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan dengan suara yang keras, haleluya. 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan melalui channel YouTube. Saudara mengetik GKJ Family, tekan subscribe, di situ ada semua rekaman khotbah ibadah kami, dan juga yang melihat melalui First Media, kami siaran setiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Seperti yang sudah saya beritahukan bahwa judul khotbah hari ini adalah Kopassus. Jadi saya memakai seragam tentara asli, ya, dikasih tetangga depan. Karena yang pertama, saya selalu ingin maksimal melayani Tuhan dengan cara melayani saudara.
Dan yang kedua supaya saudara mengingat, wah tumben pendeta saya pakai baju tentara. Juga yang menyaksikan di rumah mungkin heran karena saya sudah menyaksikan banyak rekaman ibadah di First Media, tidak ada yang pakai pakaian tentara. Dan di hadapan saudara ini berdiri seorang kolonel pendeta John Paul. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kasih senyum kiri kanan saudara, kasih tahu saudara luar biasa hari ini. Beritahu demikian, saudara luar biasa hari ini. Ya, saudara luar biasa hari ini. Pasan gak mau noleh istrinya, mungkin lagi musuhan saudara ya. Haleluya. Saudara-saudara, tidak lama lagi COVID ini akan dijadikan sebagai endemi. Endemi itu sebagai suatu penyakit yang biasa, seperti flu, influenza. Jadi kita berdoa supaya masalah COVID ini segera lewat dan perekonomian bisa kembali bangkit, khususnya Pulau Bali 14 Maret yang datang dari luar negeri tidak perlu dikarantina. Masalah-masalah yang sudah menyusahkan kita selama 2 tahun ini memunculkan karakter sesungguhnya seseorang itu. Khususnya saya bicara dalam ruang lingkup kekristenan. Ada yang bicaranya hebat, luar biasa, tapi di saat COVID ini kelihatan siapa dia sesungguhnya. Tahun lalu, lewat tayangan televisi kabel karena saya senang tenis, saya menyaksikan salah satu dari 4 Grand Slam, yaitu Wimbledon, lapangan rumput. Ada seorang yang sengaja secara khusus diundang oleh panitia pada saat final, ya, antara Novak Djokovic, saya lupa lawannya itu mungkin Matteo Berrettini dari Italia. Dia tidak tahu dia diundang untuk apa, cuma dia pikir ini kehormatan buat dia, dan saya melihat diumumkan di tengah-tengah kita, wah yang nonton Wimbledon banyak, tapi yang nonton di rumah masing-masing kan puluhan juta yang menyaksikan siaran itu. Hadir seorang yang bernama Sarah Gilbert, seorang peneliti dari Oxford. Dia yang ketua suatu tim yang menemukan vaksin AstraZeneca. Disuruh berdiri dan orang-orang tepuk tangan. Kenapa kok dia disuruh berdiri dan orang-orang bertepuk tangan? Karena Sarah Gilbert ini menyumbangkan semua royalti yang dia dapatkan untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca. Dia kembalikan, dia tidak mau ambil. Padahal itu royaltinya kalau saudara mau tahu puluhan juta dolar. Bukan puluhan juta rupiah, bukan. Puluhan juta dolar. Dia tidak mau menerima, dia kembalikan, sehingga vaksin AstraZeneca adalah vaksin untuk COVID yang paling murah. Karena dia tidak menerima royalti apa-apa. Ada banyak orang justru di saat-saat seperti ini mempergunakan kesempatan untuk hal-hal yang salah. Di Indonesia saja, saya tidak ngomong di luar, saudara sering mendengar kan, dimulai dari alat PCR yang bekas dipakai lagi di Medan. Ada tenaga kesehatan, dokter, yang menyuntikkan vaksin kosong kepada anak-anak. Bukan satu, tapi banyak. Orang ini melakukan banyak. Kemana vaksinnya itu? Ya mungkin dia jual toh. Kemudian ada orang yang belum dites PCR, sudah keluar hasilnya positif. Ya, ada banyak tindak kejahatan pencurian awal-awal, masker di puskesmas, APD dicuri, siapa yang nyuri? Pegawainya sendiri.
masalah-masalah yang timbul itu akan menunjukkan habit sifat seseorang, juga mencakup perkataannya, lebih tepatnya karakternya. Bukan pada saat tidak ada masalah semuanya baik-baik saja. Kalau lagi tidak ada masalah semua baik-baik, kelihatannya semuanya baik-baik saja. Tetapi begitu masalah datang kelihatan, oh ternyata kamu tuh cuma seperti gitu toh. Ya, dan saya bersyukur karena yang mendengarkan juga yang bukan anggota gereja kami. Saya bersyukur karena banyak anggota-anggota kami yang justru di saat-saat COVID seperti ini, iman mereka tetap membara dalam mencari Tuhan. Katakan haleluya. Yang di atas juga haleluya. Yang di atas jangan keenaan duduk sehingga tidak merespon firman Tuhan yang disampaikan. Saudara-saudara, dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan ingin supaya karakter saudara itu makin kelihatan, makin nampak. Firman-firman Tuhan yang saya sampaikan itu saudara praktekkan. Menabur yang baik. Kalau saudara tidak pernah menabur, saudara tidak akan pernah menuai. Dari dulu sampai 10 tahun kemudian, saudara akan tetap menjadi orang yang selalu dikasih sama orang lain. Selalu kekurangan. Kenapa? Karena saudara tidak pernah menabur. Itu dipraktekkan. Demikian juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Sengaja saya bikin di awal Maret. Waktu saya bikin ini, 2 minggu lalu sudah saya bikin garis besarnya. Saya belum tahu kalau nanti minggu yang akan datang pemerintah akan menjadikan COVID ini sebagai endemi. Mari tunjukkan karakter saudara yang sesungguhnya, di mana saudara ini adalah bagian daripada Kopassus yang adalah singkatan dari Komando Pasukan Kristus. Katakan, saya bagian dari Komando Pasukan Kristus. 2, 3. Itu pasukan yang belum makan, belum mandi. Pegang dada saudara, katakan dengan suara yang yakin. 2, 3. Saya. Ya yang seragam. Jadi kayak gema gitu ya. Saya bagian dari Komando Pasukan Kristus. 2, 3. Saya. Haleluya. Kenapa saudara? Ini sangat penting. Nanti sesudah masa antikris selesai, Kristus itu akan datang sebagai panglima perang untuk mengadakan peperangan di tempat yang bernama Harmagedon. Antikris dan antek-anteknya mengumpulkan banyak, firman Tuhan mengatakan banyak ya banyak, untuk melawan Allah. Allah meladeni karena akan menghancurkan dunia ini. Dia datang dengan pasukannya. Pasukan pertama adalah siapa? Orang-orang kudus yang sudah dibangkitkan pada saat zaman perjanjian lama. Jangan lupa pada saat Yesus sudah bangkit, dalam kemudian orang-orang kudus dalam perjanjian lama juga dibangkitkan. Yang kedua malaikat surgawi. Yang ketiga siapa? Adalah anak-anak Tuhan yang diangkat sebelum masa aniaya antikris. Dan saudara harus menjadi bagian daripada itu. Itu yang saya katakan sebagai komando pasukan Kristus, di mana kita akan datang sebagai bagian dari tentara Allah untuk menghakimi dunia ini. Katakan haleluya. Itu yang harus menjadi visi kita. Itu yang harus menjadi tujuan akhir.
Sebab kalau saudara berperang bersama Kristus, artinya saudara ini tidak bisa binasa toh. Tidak terkalahkan, unbeatable. Sebab apa? Kita sudah memakai tubuh kemuliaan, betul kan? Kita diangkat sebelum masa aniaya antikris, dalam sekejap mata tubuh kita akan diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak bisa binasa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Luar biasa saudara. Karena itu mulai sekarang, ayo kita belajar supaya kita termasuk bagian daripada komando pasukan Kristus. Sehubungan dengan firman Tuhan Kopassus ini, saya juga akan bicara tentang peperangan. Kan tidak cocok kalau Kopassus ceritanya tentang memberi kan begitu. Daud itu seorang raja yang sampai sekarang diakui sebagai raja terbesar di Israel. Salah satunya dia bisa menjadi besar dan kuat karena dia punya orang-orang yang gagah perkasa. Yoab, adiknya Amasa, Eleazar bin Dodo, banyak sekali. Kalau saudara baca di Alkitab, orang-orang hebatnya Daud, jagoan, tidak pernah kenal takut. Bahkan ada yang pernah masuk ke perkemahan tentara Filistin untuk membasmi mereka. Cuma berapa? 2 orang aja. Ya, luar biasa. Tetapi dari semua orang-orang hebatnya, saya beritahukan saudara bahwa ada 3 orang yang dikatakan sebagai, di Alkitab ditulis sebagai triwira. 3 orang ini yang dianggap oleh Daud yang paling top markotop. Dan kita harus belajar dari 3 orang ini. Sifat-sifat apa yang mereka miliki sehingga disebut dalam Alkitab sebagai triwiranya Daud. 3 orang yang di atasnya semuanya, bahkan di atas Yoab. Mari kita baca bersama secara bergantian. Lihat ke depan, ayat genap, kaum pria, ayat ganjil, kaum wanita. Kaum pria katakan haleluya. 2, 3. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal, orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Semua, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Yang pertama, lihat ayat yang ke-8. Baca bersama-sama, siapa namanya saudara? Isi Baal. Ingat baik-baik ini. Dan ejaannya supaya jangan salah tulis. Isi Baal.
Dia perang mengayunkan tombak, ya, tombak yang panjang. Dalam peperangan, kalau saudara lihat peperangan tentara kaisar Cina dulu, lebih banyak pakai tombak karena panjang. Dia ngelawan 800 orang. 800. Bukan dia yang mati, 800 yang mati. 800 itu enggak main-main banyaknya, saudara. Ya, 800 orang. Dia sikat satu persatu. Menurut sejarah, di mana dia membunuh 800 orang itu? Tidak ditulis di Alkitab. Ada 2 bukit batu, di tengah-tengah ini kebetulan ada celah. Celah itu tempat orang Filistin keluar untuk menyerbu pasukan Israel. Isibal itu nunggu di depannya celah itu. Dan dia membunuh semua orang yang di sana. Yang lewat keluar di sana, dia bunuh sampai 800 orang. Menunjukkan apa ini yang harus kita pelajari? Kalau saudara, ini terserah saudara loh ya. Saya cuma berkhotbah kan sesuai firman Tuhan, pilihan di saudara. Ini termasuk orang yang gigih. Orang yang ulet, bukan ulet bulu saudara ya. Ulet, dan dia pantang menyerah. Sifat pertama yang harus saudara miliki, katakan bersama yang keras. 2, 3. Gigih, ulet, pantang menyerah. Saat saudara menghadapi masalah, gimana sikap saudara? Kalau masalahnya cuma 1 atau 2, it's okay, kamu melawannya. Tapi ini 800 masalah yang menghambat di depan saudara. Datang silih berganti, kadang dia mengeroyok 5 orang, 6 orang. 5 masalah langsung datang. Anak sakit, istri kena COVID, saudara di PHK, kecelakaan. Sudah kecelakaan digigit anjing. Jatuh digigit anjing. 5 langsung datang. Iya. Saudara lagi istrinya kena COVID, anak sakit saudara pergi beli obat. Di tengah jalan saudara kecelakaan, digigit anjing. Besoknya dikasih tahu saudara di PHK. 5 masalah datang kepada saudara. Gimana sikap saudara? Isibal ini lawan 800 orang ini bukan 800 anak kecil. 800 tentara Filistin. Saat masalah itu datang di hadapan saudara, saya tulis dengan huruf yang besar. Katakan dengan suara yang yakin. 2, 3. Jangan putus asa. Amin. Kenapa jangan putus asa? Kenapa jangan putus asa? Sebab saudara punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jangan putus asa. Hadapi satu persatu. Mungkin perekonomian saudara sedang turun. Hadapi. Berdoa. Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih akal. Kalau saudara bekerja tidak di PHK, jangan berulah. Yang lain di PHK gaji setengah, saudara masih bisa bekerja dengan gaji full. Jangan berulah, disiplin. Jam kantor jam 8, jam 8 saudara datang sebelumnya. Jangan jam 8 lebih. Alasan ini itu. Ingat, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan di gaji cuma setengah, tapi saudara masih tetap digaji full. Saudara masih berdoa dan memberkati tempat saudara bekerja. Dan bukan hanya berdoa saja, saudara juga mesti menunjukkan, aku ini pantas digaji full. Ya, bukan bekerja rajin saja, tetapi juga bekerja secara cerdas. Saya pernah sampaikan firman Tuhan itu beberapa periode yang lalu kan. Kalau yang lain dorong barang kotak, ya saudara bikin itu jadi bundar supaya lebih gampang kan.
1 Korintus 16 ayat 13, saya ajak saudara baca sama-sama lagi. Angkat saudara-saudara yang di rumah juga membaca. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Ada kata yang jelas di sini. Bersikaplah sebagai laki-laki. Saya mau tahu laki-laki yang ada di tempat ini katakan haleluya. 2, 3. Kenapa ditulis laki-laki? Padahal pepatah dunia lebih banyak disebut perempuan atau ibu daripada laki-laki. Surga di telapak kaki laki-laki enggak ada. Ya. Nyonya Menir berdiri sejak tahun 19 berapa? Siapa suaminya Nyonya Menir? Siapa saudara? Pak Menir. Diagung-agungkan ibu kita Kartini. Siapa nama suaminya Kartini? Siapa? Kartolo. Tapi firman Tuhan mengatakan saudara mesti bersikap sebagai laki-laki. Genteng bocor, sekarang hujan dari malam sampai pagi, tadi mau ke gereja masih hujan, sekarang sudah berhenti. Gentengnya bocor. Pulang gereja, istrinya disuruh naik. Yang suaminya alasan takut ketinggian, takut ketinggian, istrinya suruh naik. Ada yang ketawa, itu dia orangnya. Ya, hadapi orang yang nagih utang, istrinya suruh maju, suaminya sembunyi di dapur. Apa-apa suruh istrinya, nanti lama-lama yang laki itu diketein. Ya, kalau salah saya minta maaf karena yang dengar kan banyak. Makanya mama-mama Batak itu, orang tidak kenal namanya Bu Rosdiana, tapi dia dipanggil sebagai Mama Kevin. Nah, betul ya? Mama Kevin, Mama Keiko. Tidak disebut namanya, tidak pernah di Batak itu disebut Papa Kevin, tidak ada. Tidak ada. Mama, mama, mama. Kenapa? Orang Batak prianya itu kencang suaranya. Horas bah. Kelihatannya kasar, tapi begitu masuk rumah, ekornya masuk, kupingnya turun, ciut sekali. Karena di rumah ini ada yang, siapa itu? Bukan Bu Rosiana, bukan. Mama Batak, itu kenapa? Karena pria ini menyerahkan kelaki-lakiannya kepada istrinya. Akibatnya begitu. Sudah enggak usah tolak-toleh, saudara, enggak usah tolak-toleh. Kalau saya tetap sebagai pria, laki-laki yang kuat. Minggu lalu saya katakan, menjadi pria adalah masalah kelahiran. Menjadi pria sejati adalah masalah pilihan. Apakah laki-laki di GKJ ini pancen oye? Enggak tahu, ada yang jawab. Benar kan? Omongan saya bikin khotbah ini saya sudah tahu akan seperti begini. Ditanya, apalagi yang di depan? Aduh, sudah takut sudah. Begitu dia jawab, apakah pancen? Ya, ditendang dari belakang dia kursinya. Laki-laki itu kuat, strong, bukan wanitanya yang strong. Istri-istri sini mau punya laki-laki yang makin lama makin membeli? Bu Nini mau, Bu? Ingat baik-baik itu, ingat baik-baik. Berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki tetap kuat.
khususnya laki-laki yang baca ini laki-laki, saudara ini harus menjadi kepala rumah tangga. Berkali-kali saya mengatakan, saudara ini lokomotif. Gerbong ini tidak jalan kalau lokonya tidak jalan. Betul enggak? Betul enggak? Mana ada gerbong jalan sendiri? Saudara tahu kereta api? Tahu? Kereta yang dibakar itu loh, kereta api. Kalau lokonya jalan, jalan. Kalau mandek, mandek. Nah, Anda ini sebagai laki-laki benar nggak membawa keluarga nih? Berjalan terus dalam relnya Kristus menuju tujuan akhir. Kalau saudara sebagai kepala rumah tangga, memble, ya sudah jangan ngomong yang kedua dan yang ketiga. Ini kan baru yang pertama. Saudara mungkin belum pernah dengar kata ini. Saudara masih memiliki yang namanya resiliensi. Apa itu resiliensi? Saudara lihat di situ, kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Gambar ini bagus sekali saudara ya. Saudara nanti lihat-lihat lagi di YouTube. Resiliensi ini seperti ini. Lihat. Pandemi COVID-19 ini adalah pandemi. Ya, resiliensi ini saudara harus bisa keluar dari pandemi. Bukan hanya keluar, tetapi saudara selalu bisa berlari. Bukan hanya keluar, tapi juga bisa lari. Ini namanya kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Dengan kata lain, resiliensi itu dijepit, tetap melejit. Iya, ditebang, tetap berkembang. Dihambat, tetap merambat. Hati-hati keluar di kuis loh saudara, kalimat itu ya, tidak ada catatan itu. Diulangi? Enggak, siapa cepat dia dapat. Thomas Alva Edison contohnya, dia nyoba supaya ada bola lampu. Apakah cuma 100 kali percobaan? Hah? Ribuan kali. Ribuan kali. Sampai akhirnya berhasil. Ini namanya dihambat, ada hambatan. Dia tetap apa saudara? Merambat. Dijepit, tetap apa? Melejit. Oh, ada yang bisa jawab. Ditebang, tetap berkembang. Hati-hati loh kalau keluar di kuis. Ada sebuah pepatah yang akhirnya menjadi sebuah buku yang pernah menjadi bestseller. Beberapa puluh tahun yang lalu waktu orang tua saya masih hidup, papi saya itu karena dia lumayan bagus bahasa Inggrisnya, dia pernah sekolah di Dallas, Texas, Amerika. Di sini ibadah pagi sekali kan, kalau sore saya ingat dia melayani di Hotel Sunor Beach. Sekarang jadi hotel apa itu Pak Robi? Hah? Prama, ya. Hotel Sunor Beach tempat Pak Robi bekerja. Itu termasuk dari grupnya INA, ya, INA Hotel. Satu kali waktu papi saya melayani di Sunor Beach, ya saya ada ikut juga beberapa kali. Di antara yang pengunjung itu, ternyata ada seorang pendeta besar yang papi saya nggak tahu, dia khotbah biasa saja. Dan dia cerita soal penyakit mami saya, penyakit ginjal. Ternyata yang datang itu adalah ini namanya, Robert Schuller. Crystal Cathedral Church di Amerika, gede sekali pada saat itu. Dan beliau yang mensponsori mami papi saya ke Amerika dan mami saya
mendapat pengobatan, memperpanjang umurnya, Dr. Robert Schuller. Dia menulis satu pepatah yang luar biasa, kalau nggak salah lafalnya, "Thought times never last, but thought people do." Artinya ini, saudara, saya kasih artinya supaya saudara bingung. Tough. Maklum tadi pagi belum makan steak. Masa sulit pasti berlalu, manusia tegar mampu bertahan. Ya, masa sulit pasti berlalu. Covid ini pasti berlalu dan jadi endemi. Tapi manusia tegar mampu bertahan. Luar biasa perkataan ini. Saudara, mujizat yang hebat itu terjadi saat masalah yang hebat itu juga terjadi. Kalau masalah yang datang kecil, mujizatnya kecil. Betul kan? Kalau masalahnya gede, mujizatnya besar. Orang Israel di depan dia menghadapi Laut Teberau, di belakang pasukan Firaun mengejar. Dia dijepit di tengah. Mujizat besar terjadi karena ada masalah besar terjadi. Daniel, bukan Mansur Daniel, dimasukkan tempat singa, gua singa, singanya tidak dikasih makan beberapa hari. Itu singa bukan singa sirkus atau singa Bali Safari yang kurus-kurus. Ini singa kelaparan, singa buas. Daniel masuk di situ. Dia tidak ketakutan terkencing-kencing, malah singanya yang diem. Daud, dia menghadapi raksasa yang besar. Semua pasukan Israel, kalau Goliat itu sudah keluar, mereka tentaranya masuk dalam kemah, takut. Daud tanya, siapa orang ini? Anjing satu ini siapa ini? Sampai dia dimarahi kakaknya. Dia enggak takut, saudara. Dia enggak takut lihat perawakannya Goliat yang besar. Kenapa? Karena dia punya keyakinan dalam diriku ini ada Tuhan yang luar biasa. Ada roh Tuhan yang luar biasa. Saudara saja mau kencing di rumah saudara malam-malam takut kok. Pulang kerja lewat kuburan aja merinding. Mau nyanyi lagu rohani yang keluar jadi gini. Merinding bulu kuduku. Loh kok jadi begitu lagunya? Supaya juga didengar. Saya menasihati seseorang di tempat ini. Katanya malam-malam dia nggak bisa tidur, takut. Takut mati, takut apa. Dia panggil-panggil pasangannya. Pagi saya tegur dengan keras. Ingat enggak, satu saja lagu rohani, satu saja. Saudara-saudara, kalau menghadapi ketakutan, ingat satu saja lagu rohani. Tidak ada lagu rohani merinding bulu kuduku, enggak ada itu. Saudara nyanyikan. Firman Tuhan mengatakan, puji-pujian itu dasar kekuatan saudara. Praktekkan, jangan cuma amin-amin. Saat saudara takut menghadapi masa depan, takut menghadapi masalah, nyanyi. Tembok Yeriko runtuh oleh pujian dan soraan orang Israel. Tembok yang tebalnya 6-7 meter bisa runtuh loh. Bukan karena teriaknya, pujiannya orang Israel, bukan. Jadi jangan salah. Oh, waktu orang Israel berteriak bersorak, memuji Tuhan, memekikkan pekik sorak kemenangan, temboknya runtuh, gak bisa. Pada saat sorakan dinaikkan, Tuhan itu turun dari surga. Haleluya. Tembok Yerikonya itu diinjak. Pada saat saudara dalam masalah, saudara memuji Tuhan,
kuasanya turun menghancurkan masalah saudara. Enggak banyak yang yakin di tempat ini. Mengerti perkataan saya? Pada saat saudara dalam menghadapi masalah, saudara memuji Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan, di saat itu Tuhan datang menghancurkan masalah saudara. Pokoknya jangan tidur kalau saya khotbah, apalagi saya sudah pakai baju gini. Minggu lalu saya keluarkan omongan Jenderal Douglas MacArthur tentang menyusun tempat tidur. Kali ini saya keluarkan lagi. Jenderal Douglas MacArthur menuliskan sebuah surat yang terkenal. Build me a son. Saya bacakan bahasa Indonesianya aja supaya tidak susah. Ini suratnya untuk anaknya, Jenderal MacArthur. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahannya dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang bangga dan lain sebagainya. Saudara bisa baca nanti di YouTube. Nih yang di atas. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Kata-kata ini luar biasa saudara ya. Lead him, I pray, not in the path of ease and comfort, but under the stress and spur of difficulties and challenge. Dia berdoa supaya anaknya bukan lewat jalan yang lembek, yang gampang, tapi jalan yang penuh dengan tantangan. Tuh, supaya apa? Supaya keluar sifat yang gigih, ulet, pantang menyerah. Haleluya, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita katakan dengan suara yang yakin, 2, 3, punya kedisiplinan. Ayat 10 dari 2 Samuel 23 mengatakan, Eleazar bin Dodo ini bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tidak disebutkan berapa banyak yang dia bunuh, tapi yang dia bunuh pasti ratusan. Kalau saudara baca ayat ini, jangan salah interpretasi. Ya, kenapa kok pedangnya itu lengket ceket di tangannya? Karena dia terlalu capek. Terlalu capek untuk membuka tangannya. Sebelumnya ditulis, sampai tangannya lesu. Dia berperang dengan luar biasa, sampai dia membuka pedangnya ini, ya mungkin terkulai begini tangannya. Dia nggak bisa buka. Bukan karena kelamaan gegem begini, tetapi dia terlalu capek. Kadang dalam hidup ini saudara juga seperti begitu, mengalami hal-hal seperti itu. Aku terlalu capek dengan kehidupanku. Masalah perekonomian, Pak John khotbahnya terus mengatakan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Tapi masalah perekonomianku terus turun, tidak ada naiknya. Baru sakit keluar, sakit. Mungkin ini didengar oleh Pak Berce ya. Baru keluar dari rumah sakit 2 minggu, masuk lagi. Masalah lain lagi masuk rumah sakit lagi.
menghadapi anak, aduh pusing dah. Yang penting di sini, saudara harus bisa menaklukkan dua tantangan. Oke, masalah yang datang yang bagian yang pertama itu saudara hadapi satu persatu dengan gigi, ulet, pantang menyerah. Tetapi kadang saudara kalah. Yang kedua coba lihat, masalah internal. Masalah saudara sendiri, capek, lelah. Saya ingatkan saudara kepada misi Gereja Kristus Jawaban. Ayo kita baca 4 hal ini dengan suara yang yakin. Mari lihat ke depan. 1, 2, 3. Menjadi seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Lebih keras. 2. Menjadi seperti olahragawan yang bertanding menurut aturan-aturan yang benar. 3. Menjadi seperti seorang petani yang bekerja keras. 4. Menjadi murid Kristus yang berkemenangan dalam setiap aspek hidup. Haleluya. Prajurit, olahragawan, petani ini mesti punya kedisiplinan. Kalau tidak punya kedisiplinan, hancur. Jangankan menjadi Kopassus, komando pasukan khusus, atau komando pasukan Kristus. Jadi tentara aja nggak masuk. Saudara boleh tanya sama Diego, boleh tanya sama Caleb Kevin yang tadi jadi singer. Mereka pernah mencoba masuk perekrutan calon tentara TNI AD. Ya. Kamu apa angkatan laut, darat, udara. Diego angkatan darat. Kenapa Kevin gagal? Begitu dia disuruh naik, mau terjun, takut ketinggian, gagal, saudara. Gak berhasil, sulit. Apalagi kalau di dalam pendidikannya tidak semua yang masuk itu lulus, tuh gak bisa. Kalau gak punya kedisiplinan, olahragawan itu, saya kan khotbah John Stephen Akhwari. Meskipun dia pincang, keram, ditobruk pelari di belakang dia terus. Negaranya tidak mengirim dia 5.000 mile untuk start, tapi mengirim 5.000 mile untuk menyelesaikan lomba. Petani kalau nggak punya kedisiplinan, tidak pernah keluar hasil. Semua ini bicara tentang disiplin, dan disiplin itu minggu lalu sudah saya tunjukkan. Mulai dari pagi hari, saudara bersihkan tempat tidurnya sendiri. Saya mau tanya mama-mama di tempat ini, anak-anaknya yang sudah lihat khotbah minggu lalu, bersihkan tempat tidurnya atau enggak? Mama-mama? Bersihkan. Wah, luar biasa. Di sini banyak mama, di sini tidak ada mama. Di sini mama kandung, di sini mama tiri. Di sini mama beneran, di sini mama-mamaan. Disiplin. Kalau minggu mau hujan mau ndak hujan, aku komando pasukan Kristus harus ada di markas. Haleluya. Markasnya di mana? Gereja Kristus Jawaban. Itu saudara yang menyaksikan di rumah. Hari Minggu harus ada di gerejaku masing-masing. Itu baru prajurit. Tidak ada prajurit hujan dipanggil sama komandannya, keluar bangun, tambah tutup selimut, ditentang. Iya kan? Justru waktu hujan-hujan itu dipanggil sama komandannya, di pelonco. Kok kurang satu nih, mana dia dicari, pindah tidur di bawah tempat tidur, di bawah kolong tempat tidur pakai selimut malahan. Gak mungkin. 1 Korintus 15 ayat 58.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mulai baca Alkitab secara rutin, datang beribadah, ya, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan dalam huruf miring pelayanan, karena di situ ada kata giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Semua ini baca Alkitab, datang beribadah, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, terlibat pelayanan, sudah diajarkan kepada saudara yang sudah mengikuti kelas SMS. Dan sudah saudara ikrarkan di hadapan Tuhan dan di hadapan rekan seiman saudara. Jangan lupa loh. Saudara jangan kira yang saudara omongkan janji lulusan pada saat champion komitmen itu cuma sekedar omongan yang lalu saudara kira tidak ada artinya apa-apa. Jangan salah loh. Waktu saudara ngomong itu, ada malaikat Tuhan yang melayang-layang, dia videoin. Nih yang janji, nih. Ya, sudah ya, direkam. Rekaman itu disimpan. Satu kali saudara teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, aku sudah menjadi anak Tuhan yang puluhan tahun setia. Kenapa tidak masuk kerajaan surga? Dikeluarkan rekamannya. Janjinya itu termasuk melayani Tuhan loh. Kalau enggak salah minggu lalu saya katakan, 2 minggu lalu, ada yang melayani semangat, sekarang hilang dari peredaran. Janji itu melekat pada diri saudara, bukan melekat pada diri Tuhan atau yang dengar, melekat pada saudara. Meskipun kamu berbuat baik, ini itu janji ini dilanggar, hati-hati. Yang ketiga, baca dengan suara yang keras. 2, 3. Setia dari perkara kecil. Ulangi, lebih yakin. 2, 3. Setia dari perkara kecil. Coba lihat ya saudara ini. Ayat 11. Namanya yang pertama siapa? Isibal. Yang kedua Eleazar bin Dodo. Yang ketiga Sama. Perhatikan di sana. Orang Filistin berkumpul, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Sebidang tanah. Saya ulangi, sebidang tanah. Sebidang itu bukan selapangan gede. Sebidang kecil. Tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kenapa tentara Israel melarikan diri? Kemungkinan yang pertama, tentaranya takut terhadap orang Filistin. Ya, dari lari mereka. Kemungkinan kedua, tentaranya mikir, ngapain aku bertarung nyawa mempertahankan sebidang tanah isinya kacang merah. Sudah lihat di sini. Kalau aku disuruh jaga istana, jaga tabut perjanjian, lalu mati terbunuh, oke lah. Namaku akan masuk di surat kabar itu, Jerusalem Post. Sudah ngerti omongan saya ini? Ya, Bali Post, Jawa Post, ini masuk di Jerusalem Post. John Paul, tentara Israel tewas dalam mempertahankan tabut perjanjian, masuk koran, bangga. Tapi ini cuma sebidang ladang. Ini cuma kebun kacang. Pergi aja sudah. Tapi Sama ini tidak. Dia di sana. Dia mempertahankan. Orang Filistin mungkin mau ambil kacang
hasilnya? Dia mempertahankan. Kenapa Sama ini termasuk triwiranya Daud? Isibal, Eleazar bin Dodo, dan Sama. Karena dia setia dari hal yang kecil. Bukan kalau disuruh jadi WL, khotbah, wih semangat. Disuruh terima tamu, pekerjaan di luar. Apalagi disuruh atur parkir, enggak ada yang perhatikan. Saya melihat saudara yang pulang itu enggak. Gereja kita ini gereja yang luar biasa ya, enggak ada yang ngasih uang parkir kan, saya enggak pernah lihat. Di dekat rumah saya kan ada gereja Katolik. Setiap kali habis ibadah, diatur parkirnya di depan itu ada yang taruhin kantong panjang tongkatnya. Yang parkir yang keluar dari sana kasih uang serelanya. Kalau gereja kita enggak ada yang kasih uang. Sudah enggak dikasih uang, enggak dianggap sama Pak John. Tapi kalau saudara setia dari yang kecil, Tuhan itu lihat. Allah, coba perhatikan, tidak melihatan tingkatan dalam pelayanan. Manusia melihat apa yang kelihatan. Allah melihat sampai ke dalam hati. Ya, saudara nanti bisa baca Matius 25 ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mau tahu saudara? Mau tahu apa itu perkara yang besar? Mau tahu? Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu loh. Jangan konotasinya selalu yang sekarang. Saudara mesti merubah paradigma saudara. Konotasiku sekarang bukan yang di dunia ini, tapi yang akan datang. Yang nanti. Kalau aku setia sekarang dari pelayanan yang kecil, yang mungkin tidak dilihat oleh manusia, nanti Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar. Apa perkara yang tanggung jawab perkara yang besar ini apa? Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saya mungkin sudah ngomong ini berkali-kali. Saya pernah ngomong satu kali dengan Pak Subekti waktu kami ada di Belanda. Saya melihat dia bekerja demikian luar biasa. Saya berkata, engku waktu makan pagi, Nyo pikir saya nih, kalau sama engku saya Nyo ya. Jangan saudara manggil saya nanti di belakang, makasih Pak Nyo. Nyo pikir nanti engku di kerjaan surga mahkotanya gede. Sakit tetap melayani, pergi ke Eindhoven, sekian puluh kilo dari kami tinggal di Rijswijk, dekat Den Haag. Dia bilang ini, jangan pernah ngomong begitu. Nanti di surga itu banyak orang yang mahkotanya lebih gede dari kita yang pendeta-pendeta ini. Siapa engkau? Penginjil, orang-orang yang mempertaruhkan nyawa supaya berita Injil boleh disebar. Engkau ini enggak ada apa-apanya. Nah itu dia. Orang melihat yang kelihatan. Allah tuh melihat sampai hati saudara. Jadi jangan saudara minder, aku kok pelayanan di luar gereja. Yang ngatur parkir itu Pak Ishak Loren, siapa teman-temannya, kan di luar gereja toh saudara. Belum tentu upah mereka itu lebih gede dari saudara yang di atas mimbar. Lebih kecil. Terakhir, siapa pengkhotbah terhebat di Alkitab kalau saya tanya? Ada mungkin yang menjawab Petrus, karena dia sekali berkhotbah, berapa orang diselamatkan saudara? 3.000. Sekarang pendeta khotbah 3.000 kali, yang selamat 1. Terbalik. Petrus sekali khotbah 3.000 orang selamat. Yunus,
Mau tahu berapa yang dia tobatkan? Satu kota Niniwe, kira-kira 120.000. Semua disuruh berpuasa. Bahkan hewan-hewan juga harus berpuasa. Saudara baca yang teliti. Bukan hanya manusia yang berpuasa supaya Tuhan tidak menghukum Niniwe. Hewan juga disuruh puasa loh saudara. Tapi saudara tahu kan habis itu Yunus marah dia. Kenapa kok Niniwe ini Tuhan tobatkan? Kenapa dia marah saudara? Yunus ini tahu. Nanti satu kali bangsa Asyur, Niniwe ini Asyur, akan dipakai Tuhan untuk menghajar orang Israel. Nah kalau dia tidak mentobatkan orang Niniwe ini, kan orang Niniwe ini akan dibinasakan oleh Tuhan. Orang Israel kan tidak diapa-apain. Tidak. Siapa lagi pengkhotbah yang lebih hebat? Saya tuliskan di sana, Yeremia. Saudara mungkin tidak teliti dalam baca Alkitab. Yeremia khotbah 40 tahun, jalan kemana-mana. Berapa yang bertobat? Tidak ada. Loh, kalau 40 tahun khotbah nggak ada yang bertobat, lalu untuk apa dia khotbah 40 tahun? Kita ini jangan mikirkan yang sekarang, yang nanti itu loh. Nanti di kerajaan surga, orang-orang yang hidup selama masa hidup Yeremia 40 tahun ini, tidak bisa ngomong apa-apa. Itu nabiku Yeremia sudah khotbah 40 tahun ke sana kemari, kamu tidak mau bertobat. Saudara juga yang mendengarkan di rumah perhatikan. Saudara sudah mendengarkan khotbah mungkin ratusan ribuan kali, bahkan mungkin saudara sudah berkhotbah. Ada seorang guru sekolah minggu di Amerika yang bernama Edward Kimball. Dia punya seorang murid. Jadi ini untuk guru sekolah minggu jangan pernah menganggap remeh pelayanan saudara. Saya melihat viewersnya sekolah minggu kita tuh luar biasa loh saudara ya. Bahkan ngalahin gereja-gereja yang besar. Kalau ditonton cuma anak sekolah minggu kita, enggak mungkin sampai segitu banyak. Anak sekolah minggu satu ini ada yang namanya Dwight Lyman Moody. Sudah tahu D.L. Moody ini akhirnya menjadi pendeta yang pengkhotbah yang luar biasa. Di surga mahkotanya gede, tapi ada yang lebih gede mahkotanya. Siapa saudara? Edward Kimball. Betul kan? Kalau nggak ada Edward Kimball kan Dwight L. Moody ini luar biasa. Itu loh. Ada seorang penginjil dari North Carolina, Amerika, namanya Mordecai Ham. Mordecai Ham ini melakukan penginjilan zaman dulu di tenda, bukan di lapangan, karena takutnya hujan, tenda. Setiap malam sekitar 3.000 kapasitas tendanya itu ada tempat duduknya, 3.000 tempat duduk. Orang-orang datang setiap hari. Namanya Mordecai Ham. Satu kali ada 2 pemuda. Dia masuk hari terakhir KKR Mordecai Ham. Penuh hari terakhir. Ya, kursinya sudah penuh, enggak bisa. 2 orang pemuda ini mau masuk. Ditolak, tapi ada seorang asar, penyambut tamu yang dia berjuang. Kamu duduk di tempat saya saja. Dia panggil temannya, supaya 2 pemuda itu, asarnya yang berdiri. Tuh lihat saudara ya. Ternyata ini ceritanya. Ini yang luar biasa, saya juga baru tahu waktu saya mau meriksa. Dimulai dari Edward Kimball. Dia mempunyai anak sekolah minggu yang bernama D.L. Moody. D.L. Moody jadi pengkhotbah yang luar biasa. D.L. Moody ini kemudian mentobatkan F.B. Meyer. Ini pendeta pengkhotbah yang dahsyat.
Dari F.B. Meyer ini menghasilkan Wilbur Chapman. Ini juga dikenal, kalau saudara baca Google ini penginjil-penginjil yang luar biasa. Dia menghasilkan namanya Billy Sunday. Mungkin orang tuanya mengharap dia jadi penginjil yang hebat, namanya dikasih Sunday, Minggu kan. Ya, Billy Sunday menghasilkan Mordecai Ham. Jadi mentobatkan Mordecai Ham ini Billy Sunday. Dan salah satu dari dua pemuda yang ditobatkan oleh Mordecai Ham namanya Billy Graham. Yang satu Billy Graham, yang satu Billy yang main drum kita itu. Sudah lihat ini? Zaman dulu Billy Graham itu kalau KKR seperti begini, hitam putih waktu itu Mas ya. Ini stadion bola Amerika itu apa namanya, rugby. Itu lebih besar dari stadion sepak bola. Lihat saudara, di bawah ini penuh, di pinggir ini penuh. Ini ratusan ribu Billy Graham. Kalau dia khotbah penginjilan seperti gini. Ini cuma satu dari foto yang sudah lihat di Google nanti, buka. Foto-fotonya luar biasa di mana-mana. Di kerajaan surga Billy Graham mahkotanya gede. Tapi yang paling besar dari semua itu siapa? Nih. Manusia lihat ini yang gede ini, Billy Graham. Tapi Tuhan ingat, nih. Tuhan ingat Mordecai Ham, Billy Sunday, dan sebelum-sebelumnya. Kita tidak pernah tahu kalau saudara mengajak seseorang ke jalan kebenaran. Kita tidak pernah tahu orang itu jadi apa. Pokoknya saudara tabur. Kalau saudara tidak pernah nabur, saudara tidak pernah nuai. Saudara tidak pernah tahu ternyata orang itu nantinya menjadi penginjil pendeta yang hebat di Kalimantan. Kita tidak pernah tahu. Di kerajaan surga, ya orang itu dapat mahkota, saudara tiba-tiba dikasih mahkota yang lebih gede lagi. Kenapa? Ya karena saudara yang mentobatkan dia. Gigih, ulet, pantang menyerah. Disiplin dan setia dari perkara yang kecil. Itu sifatnya seorang komando pasukan Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang pertama apa saudara? Gigih, ulet, pantang menyerah. Yang kedua apa? Disiplin. Yang ketiga, setia dari perkara yang kecil. Tuhan Yesus memberkati. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Tanganmu ini janjiku, senap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Angkat kedua tangan kita. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Naikkan suaramu, yang di rumah juga ikut menyanyi. Dan hanya untukmu selamanya ku menyembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembah, ku menyembah. Ayo angkat suaramu, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu. Yerekelelele, eralalalala, urikeleberele, iralawala, erelele. Mari penuhi ruangan ini dengan roh Tuhan. Sembah, urikeleberele ala talawala, irelele, urikeleberele kelele mere ala wala, urikite perekele ala wala, yerele, urikeberele ala wala, direkete berele ala paralala, oh rele, de ala walala, irelele, orala walala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh saat ini kami dengar. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami. Biarlah di waktu-waktu sekarang ini, di masa-masa kesulitan kami,
kami tidak akan menyerah. Kami tidak ada ketakutan dan putus asa. Biarlah kami boleh menjadi Kopassusnya Tuhan, komando pasukan Kristus yang mempunyai keuletan, kegigihan, pantang menyerah, punya kedisiplinan, kesetiaan dalam perkara yang kecil. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami Bapa, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak takut. Biarlah kami justru memunculkan siapa kami sebenarnya. Kami adalah milik Kristus yang mempunyai karakter seperti Kristus, yang tidak putus asa dan tidak ada ketakutan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, kami mengucap syukur untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus pakai, Tuhan terus urapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya Tuhan memakai untuk hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu secara luar biasa untuk kami yang mendengarkan saat ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami. Kau sudah memberkati kami yang sudah mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap perkara yang paling kecil, dan tanda mereka membuat perjanjian garam. Sebaliknya janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan direalisasikan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Bapak, kami percaya mulai dari hari ini ke depan kami akan memberikan diri kami sebagai anggota komando pasukan Kristus dengan mempunyai sifat-sifat yang sudah kami dengarkan lewat firman Tuhan yang kami dengar dan akan kami lakukan. Terima kasih untuk yang mendengarkan di rumah, Tuhan memberkati. Untuk yang sakit Tuhan menyembuhkan. Bagi semua yang berkekurangan Tuhan mencukupkan. Yang dalam masalah Tuhan menolong masalahmu. Jangan lupa bahwa Engkau mempunyai Allah yang luar biasa adanya. Pulanglah, kembalilah ke tempat pekerjaanmu, ke tempat engkau berada, dan berkaryalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa kami tujukan dan kembalikan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu ingin memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat transfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saudara dapat transfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.